Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali, dan ini sebuah anugerah. Kita boleh memasuki bulan Juli tahun 2023. Tetap semangat di dalam Triparti, membangun komunitas yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Bapak Ibu bisa terus bertumbuh bahkan dewasa. Jangan pernah jemu-jemu untuk ada dalam komunitas orang yang percaya. Percayalah saudara akan diberkati Tuhan. Tema dari Triparti bulan Juli adalah mengenal Tuhan dengan menjadi pelaku amanat agung. Saya akan membacakan nasnya di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, untuk pergi menjadikan semua bangsa murid itu bukan hanya tugas pendeta saja, bukan hanya tugas aktivis gereja, pengurus gereja, tapi semua kita yang sudah percaya Yesus, kita harus menjadi pelaku amanat agung. Untuk apa? Untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku. Karena ketika kita pergi menjadikan semua bangsa muridku dan menjadi pelaku amanat agung, saudara, kita sebetulnya sedang belajar mengenal Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan, bukan saja pribadinya tetapi juga perintahnya. Dan perintah Tuhan yang paling agung, Great Commission-nya adalah pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini adalah detak jantungnya Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa yang terhilang dimenangkan, orang yang luka dihibur, dibalut, orang yang sedang dalam kondisi down dibangkitkan kembali. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa mengenal Tuhan dengan menjadi pelaku amanat agung? Yang pertama adalah amanat agung adalah perintah Tuhan Yesus. Jadi ketika kita pergi menjadikan semua bangsa murid, membawa orang kenal Tuhan, membawa orang itu bisa mengerti hatinya Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan berarti hal-hal biasa. Ini adalah perintah. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan saudara, percayalah Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kalau ini perintah, ini bukan undangan. Kalau perintah harus dilakukan, kalau perintah harus dikerjakan. Dengan kita mengerjakan perintah Tuhan, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid, membawa orang kenal Tuhan, saudara, berarti kita sedang belajar mengenal Tuhan. Yang kedua adalah amanat agung adalah proses membawa orang menerima Yesus. Jadi mengapa kita harus pergi menjadikan semua bangsa murid dan kita bisa mengenal Tuhan? Karena itu adalah proses di mana kita mengenal Tuhan, di mana kita itu bisa membawa orang menerima Yesus. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana kita bisa tahu dia akan mengenal Tuhan kalau kita tidak pergi menyampaikan pesan Yesus, kasih Yesus kepada mereka? Sebetulnya bicara amanat agung itu hal yang sederhana. Mengapa sederhana? Karena saudara menceritakan kasih Tuhan kepada mereka, saudara menceritakan kebaikan Tuhan kepada mereka, saudara menceritakan mujizat Tuhan kepada mereka, dan Roh Kudus akan membuka hati mereka, sehingga kita bisa belajar untuk membawa mereka proses menerima Yesus sebagai Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, amanat agung adalah kunci mengalami penyertaan Tuhan. Bagian yang terakhir dikatakan, ketika kita pergi, maka Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Kalau keluarga saudara mau disertai Tuhan, kalau bisnis saudara mau disertai Tuhan, kalau pelayanan saudara mau disertai Tuhan, kalau masa depan saudara mau disertai Tuhan, mari kita pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, berkat yang kita terima kalau jadi pelaku amanat agung, maka kita akan disertai Tuhan. Dan mari kita sharingkan dua hal. Yang pertama adalah mengapa orang percaya kadang tidak maksimal pergi dan bawa orang mengenal Tuhan. Yang kedua adalah sharingkan nama-nama yang bulan Juli ini, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, November sampai selanjutnya.
Setiap bulan mari kita berdoa kepada Tuhan dan bawa orang mengenal Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami, tapi hari ini setiap triparti mari doakan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mungkin itu suami saudara, istri saudara, anak saudara, mantu saudara, tetangga saudara. Percayalah, bulan Juli ini saudara akan mengalami sukacita karena ada orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat segala hati saudara. Mari tetap bertumbuh dalam triparti. Selamat triparti bulan Juli ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam worship.